Sejahtera, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, salam sehat dimanapun kita berada. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang maha baik, untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau berotoritas dalam hati dan pikiran kami, hingga kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun sabda Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagi orang Batak sebuah pesan terakhir atau yang sering sekali tona, ini merupakan hal yang sangat penting. Ketika orang tua yang dikasihi oleh orang Batak secara khusus akan meninggal, ketika diberikan tona atau pesan terakhir sebelum dia meninggal, maka bisa dikatakan 90% daripada pesan terakhir ini akan dilakukan oleh anak-anaknya. Tujuannya apa? Karena ada dalam pemahaman orang Batak, kalau tidak dilakukan tona terakhir atau pesan terakhir itu, maka akan mendapatkan hukuman, akan mendapatkan kutuk. Lalu bagaimana dengan kekristenan kita? Bagaimana dengan keberimanan kita? Menjadi pertanyaan ini yang harus kita tanyakan. Apakah kita sudah melakukan pesan-pesan terakhir yang disampaikan oleh Yesus? Yang dikatakan, pergilah, beritakanlah Injil kepada semua orang. Apakah kita sudah melakukan kasihilah sesama dan lain sebagainya? Tentu belum semuanya bisa kita melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal demikianlah yang terjadi di dalam kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini. Ketika Paulus memahami bahwa dia tidak akan lama lagi, seperti dalam ayat ke-6, mengenal diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Paulus menyadari bahwa waktunya di dunia ini tidak akan lama lagi. Bahwa kematian itu sudah di ambang pintu. Apakah dia takut? Tidak. Tetapi dia dengan keyakinan akan menerima semuanya itu. Karena dia tahu kematian itulah, maka kemuliaan akan dia dapatkan dari Yesus Kristus. Nah, akan tetapi Bapak Ibu, Paulus sudah mengetahui hal itu, maka di akhir daripada hayatnya, Paulus memberikan surat menasehati
anak yang sangat dikasihinya secara rohani, itu Timotius. Apa yang menjadi nasihat daripada Paulus dalam kebenaran firman Tuhan ini? Yang pertama sekali, dalam ayat 1, dengan tegas Paulus katakan di sana, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataan dan demi kerajaannya. Paulus katakan bahwa dia menasehati Timotius bukan untuk kepentingan diri Paulus, tapi untuk kerajaan Allah. Artinya sampai akhir hayatnya, perjuangan Paulus memberitakan Injil ini sungguh-sungguh. Dan Paulus tidak selesai hanya di dalam dirinya. Perjuangan pemberitaan Injil juga dia tularkan, dia turunkan, dia delegasikan, atau dia memberikan tindak lanjutnya kepada Timotius. Supaya apa? Supaya Timotius juga dengan sungguh-sungguh memberitakan Injil. Maka apa nasihat daripada Paulus? Dikatakan beritakanlah firman Tuhan. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Diajak Timotius untuk memberitakan firman. Kenapa pemberitaan firman ini sangat baik? Karena memang lewat pemberitaan firman, maka Allah akan bekerja. Maka yang harus kita pahami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukan khotbah kita yang membuat khotbah itu berhasil, tapi Injillah yang membuat pekerjaan khotbah kita yang buruk itu berhasil. Artinya seperti apa? Tugas kita adalah memberitakan firman apapun situasi dan kondisinya. Apapun tantangannya. Karena memang di dalam kitab Perjanjian Lama juga dikatakan dalam Yesekiel pasal 2 ayat 7, dan engkau harus menyampaikan firmanku kepada mereka, baik mereka mendengar atau tidak mendengar, karena mereka adalah kaum pemberontak. Hal yang sama Paulus katakan kepada Timotius. Baik atau tidak baiknya keadaan, tapi selaku orang yang sudah menerima anugerah daripada Yesus Kristus, maka mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil berarti menyampaikan kabar sukacita kepada setiap orang. Di dalam pemberitaan Injil itu ada kuasa Tuhan untuk memperbaiki orang-orang yang tidak baik. Mengajak orang untuk bertobat. Maka ketika Paulus katakan beritakanlah Injil itu kepada tiap-tiap orang, supaya orang yang menerima pemberitaan Injil itu mengubahkan kehidupannya. Memberitakan Injil bukan meninabobokan Bapak Ibu. Misalnya sekali kita melihat di zaman sekarang ini, yang dicari orang, para pengkhotbah yang bisa memberikan tertawa terpingkal-pingkal, yang bisa membuat senyum, yang menyenangkan, yang humoris dan sebagainya. Dan banyak juga para pendeta akhirnya terpengaruh dengan semuanya itu. Akhirnya banyak para pendeta berusaha mengubah firman itu supaya lucu. Sehingga yang diterima adalah yang lucunya. Karena ada sebuah pemahaman, sekarang kan sudah stres, banyak pergumulan, maka firman itu harus menyegarkan. Bapak Ibu, perlu kami beritahukan pada saat ini, di dalam 2 Timotius pasal 3, dikatakan di sana, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bukan untuk membuat orang tertawa. Bukan untuk membuat orang terpingkal-pingkal. Bukan untuk membuat orang ibaratnya terbahak-bahak. Pemberitaan firman bukan untuk lucu-lucuan. Tapi pemberitaan firman untuk mendidik, untuk mengarahkan, untuk membuat orang bertobat, untuk menasihati, menegur,
Supaya apa? Supaya ketika orang menerima firman itu, dia diubahkan di dalam kehidupannya. Dan tugas itulah yang disampaikan oleh Paulus dan yang harus dilakukan oleh Timotius. Maka dalam ayat yang ketiga Bapak Ibu, dikatakan juga di sana, karena akan ada waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat. Ini yang kami katakan tadi. Orang sudah lebih suka melihat pengkhotbah seperti stand up komedi. Kalau pengkhotbah itu bisa membuat terpingkal-pingkal, pengkhotbah ini pasti laris manis. Oleh karena dia laris manis, banyak para pendeta itu cemburu. Dia pingin juga laris manis. Dia pingin juga diundang kemana-mana. Dia pingin juga ibaratnya mendapatkan job kemana-mana. Sehingga apa? Sehingga dia mempelajari, yaitu yang membuat terpingkal-pingkal. Lebih banyak tertawanya daripada isi khotbahnya, isi Injil itu sendiri. Karena memang itu zamannya Bapak Ibu. Tapi secara pribadi, kami tidak pernah terbebani di dalam kehidupan ini, di dalam pemberitaan firman, untuk membuat orang tertawa. Tapi kami selalu merasa terbebani. Bagaimana khotbah itu benar-benar mengubah orang. Maka khotbah yang sampai kepada kita pada saat ini Bapak Ibu, ini mau mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyampaikan kebenaran. Harus menyampaikan apa yang Tuhan inginkan. Bukan apa yang diinginkan oleh jemaat. Bukan apa yang diinginkan oleh telinga. Tapi apa yang dibutuhkan oleh iman kita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Nah Bapak Ibu, yang dalam ayat yang kelima dikatakan di sana, tetapi kuasalah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Cenderung firman ini mau mengingatkan kepada Timotius bagaimana tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang beriman. Lalu kita bawakan firman ini dalam kehidupan kita. Sesuai dengan tema siap sedia memberitakan firman Tuhan. Apa yang harus kita imani dari firman ini? Yang pertama, firman ini mau mengajarkan kepada kita bahwa setiap orang yang percaya dipanggil untuk memberitakan firman di dalam kehidupannya. Lewat apa? Lewat teladan hidup. Lewat apa? Lewat karakter yang benar. Maka Tuhan memanggil kita supaya kita mempersiapkan atau bersiap sedia memberitakan firman Tuhan. Kepada siapa? Kepada semua orang tanpa terkecuali. Kesiapan kita harus kita lakukan ini setiap saat Bapak Ibu. Tidak hanya hari Minggu saja. Tidak hanya di dalam ibadah-ibadah rumah tangga. Tetapi kesiapan kita sebagai orang percaya dalam memberitakan firman itu setiap saat. Artinya kesiapan itu harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Maka hidup kita ini harus menjadi gambaran kebenaran. Hidup kita ini harus gambaran daripada kekudusan. Hidup kita ini harus gambaran daripada keikhlasan. Maka orang yang siap sedia memberitakan firman Tuhan di dalam kehidupannya menjadikan dirinya menjadi patron atau menjadi contoh di dalam kehidupan. Sekarang ini kalau kami melihat memang ini menjadi pukulan telak bagi orang-orang percaya atau orang-orang Kristen. Ada beberapa orang mengatakan seakan-akan bahwa ajaran tidak boleh mabuk itu hanya bagi orang di luar orang Kristen. Kalau orang Kristen boleh saja mabuk. Kemarin kami waktu pesta acara sahur matua Namburu kami di Siborong-Borong. Kami duduk bersama marga orang Batak, orang Kristen tentunya di sana. Lalu ada yang jualan di situ orang Islam. Maka pada saat itu biasalah orang-orang Batak ini memesan bir, tuak dan sebagainya. Ditawarkan kepada orang Islam yang pada saat itu jualan. Datang orang Islam itu mengatakan, bagi kami haram minum tuak. Bagi kami haram minum beralkohol. Di situ saya secara pribadi terpukul. Saya memang tidak minum. Lalu saya katakan kepada orang-orang yang ada di situ, sebenarnya orang Kristen juga tidak boleh
minum alkohol. Orang Kristen juga tidak boleh ibaratnya mabuk. Orang Kristen juga sebenarnya tidak bisa ibaratnya melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu, di dalam memberitakan firman ini harus kita sampaikan dalam kehidupan kita setiap hari. Kita harus berani mengatakan kepada setiap orang, tidak. Waktu saya duduk di situ semuanya menawarkan, minumlah Mang, gak apa-apa sedikit. Gak apa-apa sedikit. Holang ima palas-las daging hanya untuk menghangatkan tubuh. Bapak Ibu, dalam memberitakan firman, kita harus berani juga menolak tidak. Nah, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa yang boleh kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini? Yaitu supaya kita tetap menguasai diri kita dalam segala hal. Penuh dengan kesabaran. Sebenarnya menjadi sebuah keharusan bagi orang Kristen itu penuh dengan kesabaran. Penuh dengan kasih. Itu menjadi ciri khas kita. Tapi saya tidak tahu sekarang ini Bapak Ibu. Saya katakan orang Kristen tidak menjadi bagian daripada itu. Tapi lewat firman ini kita mau diingatkan. Orang yang siap sedia memberitakan firman Tuhan, dia harus mempertunjukkan kesiapannya dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itu tetap mengasihi semua orang tanpa terkecuali. Mengasihi musuh. Melakukan apa yang benar di dalam kehidupan. Tidak melakukan hal yang tidak benar. Yang terakhir sekali Bapak Ibu, firman ini mau mengajak kita untuk sampai kepada sebuah kesadaran bahwa Tuhan sudah akan segera datang. Maka persiapkan diri masing-masing untuk menyambut kedatangannya. Lakukan hal yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa yang baik. Untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami mampu melakukan firman-Mu ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.